Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kesempatan dan ridhonya untuk kita bersama-sama beribadah di bulan Ramadan ini. Tentu ada di antara kita yang tidak sempat lagi dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijrah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita maksimalkan potensi ibadah di bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima di sisi Allah dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, sambil sholat sunat maupun zikir, izinkan saya menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan ekonomi syariah, tantangan dan harapan. Manusia diciptakan Allah memang sebagai makhluk ekonomi karena manusia membutuhkan barang dan jasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u tuwati syaiton innahum lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, bersih, bergizi, bervitamin. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang keji, musuh yang nyata. Maka atas dasar logika penelitian manusia membuat sistem ekonomi ada tiga. Di dunia ada tiga sistem ekonomi. Yang pertama adalah Adam Smith dengan teorinya kapitalis, dengan ciri setiap orang bebas memiliki alat produksi. Siapa yang punya modal, dia akan menang secara ekonomi. Campur tangan pemerintah dibatasi. Ya, dulu pernah ada kita dengar swastanisasi, itu ciri-ciri kapitalis. Adanya pasar bebas, harga ditentukan oleh pasar. Kemudian yang kedua adalah sistem sosialis. Ini yang sebetulnya mirip dengan Pancasila. Kebebasan yang cukup besar pada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Produk-produk penting dikuasai oleh negara, seperti air, listrik, transportasi, sembako. Kemudian yang ketiga yaitu komunis. Mungkin yang seusia saya dulu pernah mengalami sebelum tahun 1965. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara, sehingga tidak ada perusahaan swasta satupun. Segala keputusan produk ditentukan oleh negara dan warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Dari ketiga sistem ini sejak 1400 tahun yang lalu sudah ada sebuah sistem yang namanya ekonomi Islam. Tentu di antara ciri-cirinya ada di ketiga sistem itu, baik kapitalis, sosialis maupun komunis. Kita lihat, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Apapun boleh dilakukan kecuali yang dilarang, kecuali yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya masyarakat terlantar. Kemarin ada penimbunan minyak goreng. Nah, itu bertentangan dengan ekonomi syariah. Itu harus diberantas. Alhamdulillah sudah ketemu pelakunya. Dalam harta benda tidak terdapat dalam harta benda itu terdapat hak untuk fakir miskin. Maka ada surah Al-Maun, ara'aita ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatul yatim wala yahuddu wala ta'amil miskin. Oleh karena itu harus ada yang dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rezeki yang adil.
Ciri ekonomi Islam selanjutnya, pada batas tertentu hak milik relatif tersebut dikenakan zakat. Apabila telah tersimpan selama 85 gram emas senilai 85 gram, maka wajib membayar zakat 2,5%. Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. Ahalallahu bai'a wal harrami riba. Dihalalkan untukmu perdagangan, diharamkan riba. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja, sama dengan ukuran perbedaan adalah merupakan prestasi kerja. Ini adalah merupakan ciri dari ekonomi Islam yang tentu ada ciri ini di ketiga sistem, baik itu kapitalis, sosialis maupun komunis. Salah satu yang mencolok di komunis, tidak menjual kepuasan, karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa dipuaskan. Itu salah satu ciri, dan Islam pun juga seperti itu. Karena apa yang terjadi sebetulnya adalah PHP, pengharapan palsu oleh para produsen, sehingga kita terpancing untuk membeli sesuatu padahal manfaatnya tidak jelas. Kemudian ada perbedaan ekonomi kapitalis dan Islam atau syariah. Pertama, sistem ekonomi kapitalis mengutamakan produksi, distribusi, baru konsumsi. Batam ini yang seharusnya merupakan bagian dari negara Indonesia tentunya sosialis. Maka banyak produksi, banyak mobil, banyak alat-alat rumah tangga, banyak jenis konsumsi. Supaya barang itu laku, maka baru didistribusikan dengan sporadis marketing. Marketing yang sporadis, yang tidak ada hubungannya marketing itu dengan kepentingan maupun manfaat dari barang itu. Seperti sabun Lifebuoy, kenapa harus wanita cantik sebagai bintang iklan? Karena itu menggait ibu-ibu, menggait para wanita supaya pakai sabun Lifebuoy karena ingin cantik seperti bintang iklan itu. Sudah pakai setahun tapi tak cantik juga. Namanya PHP, pengharapan palsu. Banyak sekali. Baru dikonsumsi. Perbedaannya dengan ekonomi Islam adalah distribusi. Baru diproduksi, baru konsumsi. Distribusi adalah tugas marketing, melakukan penelitian barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat, baru direkomendasikan untuk diproduksi. Ini ada kemiripannya dengan komunis, tapi tentu tidak sepersis, karena ini berdasarkan syariat. Karena dengan demikian maka ada efisiensi sumber daya alam. Bayangkan sekarang ini negara kita, semua sumber daya alamnya sudah terkikis untuk generasi sekarang dan generasi terdahulu. Hutan sudah gundul, granit sudah mau habis, timah sudah habis. Karena tadi mengikuti cara kapitalis dengan memproduksi, padahal mungkin nggak diperlukan. Jadi tugas marketing mencari produk barang jasa apa yang harus diproduksi, maka direkomendasikan untuk produksi, untuk membuat baru dikonsumsi. Dalam sistem kapitalis ada 5 jenjang kebutuhan: fisiologi, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Bagi teman-teman yang belajar teori Maslow ada 5. Tapi ini kita bantah dengan teori motivasi Islam, dengan teori jenjang ekonomi Islam. Karena ketika dia masih di bawah, makan, tapi nasi bungkus. Tapi setelah aktual, makan juga, tapi makannya di seafood, di Kentucky, di burger. Maka Islam hanya ada 3 jenjang kebutuhan: sandang, papan, dan pangan. Setelah itu naik kesenangan, boleh punya handphone, senang, tapi harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka handphone akan menjadi barang kemewahan. Punya mobil boleh, tapi untuk apa? Transportasi. Tapi tidak boleh punya mobil hanya untuk bermewah-mewahan. Kemewahan diharamkan dalam Islam, termasuk laki-laki menggunakan baju sutra dan cincin emas. Selanjutnya, di bulan Ramadan juga boleh dibilang bulan ekonomi. Ada efisiensi ekonomi, ada efisiensi konsumsi.
Tapi nyatanya kita malah boros. Coba kita tanya istri kita, para ibu-ibu, belanja di bulan Ramadan pasti lebih besar daripada belanja di luar bulan Ramadan. Di mana hakikat puasa itu? Dan semua yang kita beli, yang kita gunakan diproduk oleh saudara kita yang non muslim. Kami akan buktikan nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perdagangan yang kamu tidak akan pernah rugi selamanya? Hendaklah kamu beriman pada Allah dan Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta. Jadi ekonomi itu harus dengan jihad, baru dengan jiwa. Yang demikian adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Tapi ketahuilah, tidak kurang dari 120 produk rumah tangga di belakangnya asing, bahkan didukung oleh Yahudi. Brand deterjen, pencucian setiap jam, Lifebuoy, sikat gigi, pasta gigi, odol, obat kumur-kumur, pencuci tangan, gantungan baju, lantai keramik, dinding keramik, tempat sampah, makanan anak-anak, nutrisi, es krim, mayonis, minyak goreng, mentega, burger, makanan waralaba, peralatan sholat, kendaraan motor, mobil, peralatan rumah tangga, blender, kulkas, kompor, wastafel, keran air, TV, radio, TV recorder, komputer, vacuum cleaner, dan hair dryer. Itu diproduk oleh saudara kita yang non muslim, dan di belakangnya adalah Yahudi. Maka kita perlu melakukan produksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma'amilatu aidihim afala yaskurun. Dan Allah jadikan padanya kebun kurma dan anggur, dan Allah pancarkan padanya beberapa mata air supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diproduksi oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Supermarket syariah tidak menggembirakan karena hanya channeling, hanya menjualkan, tapi yang memproduksi orang lain. 72% masyarakat Kepri adalah muslim, yang non muslim hanya 28%. Tapi kita yang 72% itu hanya mampu menguasai distribusi pendapatan ekonomi 30%. Pada sektor non formal, UKM, koperasi, guru, buruh, dosen seperti saya, jasa transportasi. Sementara saudara kita yang non muslim yang 28% menguasai distribusi ekonomi di Batam 70%. Mereka adalah pemilik industri, mereka pemilik gudang sembako, pemilik hotel berbintang, dan pemilik mall. Yang salah siapa? Yang salah kita, karena kita tidak jihad bim amwalikum wa anfusikum, berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dan di Kepri ini ada paling tidak 25 BPR konvensional rentenir yang dikemas dengan koperasi simpan pinjam. Hanya ada 2 BPR syariah di Kepri ini. Maka menjadi tugas kita bersama untuk menerapkan sistem ekonomi syariah, karena kita adalah terwujudnya kota Batam sebagai bandar dunia yang madani. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Billahil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.